Ngapain, Put? Ini kamu udah belajar? Nah, kita jadi host lagi nih? Iya. Wah, gila. Nggak Kok tahu ketawa? Jadi kita jadi host apa lagi nih ya? Tapi mau ngebahas hal yang penting. Penting dong. Penting banget, Iya dong. penting banget. Tapi kan kita udah lama nih, mumpung mau puasa nih, aku mau sambil nunggu narasumber. Boleh lah ya, aku bully kamu dulu dikit. Boleh. Silakan. Ada ya korban bullying itu yang mau Silakan dibully gitu. bully aku. Itu yang versi Ramadan nih. Kayak gimana tuh? Dasar kamu, cewek positif kamu. Of course. Lanjut. Lanjut lagi. Udah malas kalau korbannya mau gini nggak mau ngebully lagi gitu. Tapi bentar. Nah, Sebenarnya bully itu apa sih? Emang udah tahu? nggak tahu sih, tapi sering lah saya dengar di mana-mana sekarang tuh di FYP juga banyak kata-kata bully-bully gitu. Tapi nggak tahu artinya apa? Enggak. Aku juga nggak tahu sebenarnya sih. Terus kita nanya siapa? Aha. Alhamdulillah nih hari ini kita udah bertemu dengan orang-orang yang kira-kira bisa menjawab pertanyaan kita. Jadi kamu mendatangkan dua narasumber hanya untuk menjawab, ngasih jawaban ke aku nih ya? Baik kan? Siap. Aku nih memang teman yang baik. Jadi untuk hari ini sudah ada Mbak Vera Itabilina Hadi Wijojo, seorang psikolog khusus anak dan remaja. Dan satu lagi ada Mbak Gali Sulistianingrat, guru sekolah dasar dengan segudang prestasi. Baik. Emang mengundang beliau ini mau, jadi ada pertanyaan tadi yang pertama ya Put ya. Jadi saya nanya ke Putri, tapi Putri ngerasa lebih baik sama ahlinya nanyanya gitu. Jadi sebenarnya karena kasus bullying ini sangat tinggi sekarang, boleh nggak Bu kita, atau Mbak, saya manggilnya Mbak nih ya? Terserah. Senyamannya aja. Jadi boleh nggak ya diberi semacam sekat untuk kami atau semacam pengertian yang jelas bullying itu seperti apa? Tadi saya ngebully Putri atau enggak sih sebenarnya gitu. Jadi Waktu dibully saya seneng-seneng aja. iya gitu. Kita salah persepsi ya. Iya. Jadi Bullying itu apa? boleh dibantu dijelaskan kepada sahabat. Oke, jadi bully itu yang jelas ada 3 indikator ya atau 3 batasan gitu ya. Jadi yang disebut bully atau perundungan itu adalah semua tindakan yang memang satu disengaja. Jadi memang ada niat untuk menyakiti atau mengintimidasi gitu ya. Jadi memang diniatkan atau bahkan direncanakan juga. Terus yang kedua ada imbalance power atau ada ketidakseimbangan kekuatan nih dari dua belah pihak. Jadi ada si kuat dan ada si lemah. Ya si kuat ya si pelaku ya, maksudnya si lemah ya si korban. Nah, karena ada kekuatan yang tidak seimbang ini, jadi kan si korbannya tidak melawan ya, merasa tidak punya daya untuk melawan. Nah, ini kaitannya yang ketiga, terjadi berulang kali. Gitu. Jadi memang ada niat, ada tujuan untuk menyakiti. Yang kedua ada imbalance power, ada kekuatan tidak seimbang, dan ketiga terjadi berulang kali. Jadi kalau misalnya udah Hadi lagi jalan terus Putri jalan juga papasan terus nggak sengaja kesenggol, itu bukan bully karena kan tidak sengaja gitu. Atau misalnya udah Hadi ngeledekin gitu ya, terus Putri balas meledek, terus balas-balasan jadi saling meledek gitu ya. Nah itu juga sebenarnya bukan bully, tapi itu memang tindakan kekerasan. Cuma tindakan kekerasan banyak ya jenisnya. Cuma kalau kita bicara bully itu tadi ada ketidakseimbangan power. Jadi misalnya udah Hadi meledek terus Putri nggak punya daya untuk melawan, jadi nangis, aku tidak berdaya, aku takut melawan. Nah itu baru itu bully. Gitu. Ternyata tidak semua ya. Jadi kalau teman akrab saling ledek-ledekan tuh nggak bisa dihitung bully deh ya Mbak ya? Iya, kalau teman akrab memang bahasa sayangnya seperti itu ya. Nah jadi kalau kayak gitu, kalau tadi sudah ditetapkan ada faktor-faktornya, ada 3 sebenarnya. Nah kalau dari pandangan Mbak Gali nih sebagai guru, kan sebenarnya kalau saya sedih sih bilangnya ini tren ya Mbak ya, tapi kalau ngelihat di berbagai sosial media itu siswa sekolah bahkan yang SD itu jadi korban bully, bahkan sudah sampai bunuh diri. Iya, dia bunuh diri gitu ya. Jadi self-harm juga. Iya, jadi apa sebenarnya kalau melihat dari pandangan seorang guru yang pulang dari luar negeri ke Indonesia terus melihat, wah kok siswanya seperti ini, fenomena ini sebenarnya apa yang kenapa bisa muncul gitu Mbak Vera?
Kalau aku juga percaya yang tadi disebutkan sama Bu Vera itu sebenarnya kan belum semuanya memahami gitu ya. Sehingga kadang-kadang anak melakukan sesuatu yang disebut bully itu simply karena mereka nggak tahu itu tuh termasuk jenis-jenis kekerasan atau bullying itu sendiri. Sehingga kalau di aku untuk mencegah ini terjadi dari awal tuh kita punya yang namanya kesepakatan kelas, menyepakati. Kalau kita tuh simpelnya kalau yang tadi disebutkan Mbak Vera kan ada 3, tapi kalau kita simpelnya ketika sesuatu itu menyakiti perasaannya mereka, membuat mereka merasa tadi ya tidak berdaya, merasa lemah, merasa rendah diri, itu udah termasuk bullying gitu. Jadi karena itu udah disepakati di kelas, sehingga mereka jadi nge-breakdown nih. Oke, contohnya apa? Misalnya, kan kalau di SD tuh sering tren ngata-ngatain nama orang tua ya. Dari dulu banget, dari kita mungkin sekolah. Itu disepakati di awal. Menurut kamu itu ketika ada teman yang seperti itu, kamu sakit hati nggak? Oh, kalau sekali 2 kali sih nggak apa-apa, Bu. Balik lagi yang berulang tadi. Tapi kalau tiap hari dikatain terus ya jadinya seperti itu. Gitu. Sakit hati gitu. Ya. Jadi ada sebenarnya metode tersendiri untuk jam pendidikan yang sekarang ya, bahwa untuk menjembatani tidak adanya bullying, guru juga harus lebih kreatif dalam menjembatani pikiran itu. Nah, nih, tapi Mbak Gali boleh nanya sedikit nggak? Tadi kan salah satu metodenya adalah membuat peraturan nih di awal. Selain itu ada nggak kesepakatan antara guru dan sesama murid ya? Selain itu ada lagi nggak metode yang biasanya Mbak Gali terapkan untuk mengurangi kasus perundungan ini? Jadi kalau kesepakatan itu tadi kan kita berusaha untuk mencegah gitu ya. Kalau misalnya itu kemudian terjadi, yang nggak boleh dilupakan oleh seorang guru adalah memberikan ruang untuk entah itu pelaku atau korban untuk bercerita versinya masing-masing gitu. Dan kalau aku sih selalu mengusahakan ketika itu terjadi dan aku mencoba untuk mengintervensi, dilakukan secara privat gitu. Jadi nggak ada murid-murid lain. Supaya merekanya juga bisa lebih terbuka gitu ya, dan nggak ada rasa tekanan atau apapun. Terus juga kalau aku selalu menerapkan di kelas tuh untuk bisa anak-anak mengapresiasi kebaikan temannya satu sama lain. Jadi kita nggak cuma ngomongin sesuatu yang sifatnya mungkin menyakiti mereka gitu ya, atau apa yang harus dilakukan untuk mencegah itu, tapi gimana sih untuk bisa lebih menghargai perbuatan-perbuatan baik gitu ya. Harapannya dari situ timbul rasa sayang, timbul rasa saling menghormati, saling sungkan kalaupun nanti ada sesuatu untuk bisa mereka kemudian ngejek temennya atau apa tuh, karena udah ada rasa menghargai itu jadi lebih ini kali ya, melindungi mereka juga gitu. Ya, ini menarik karena kalau tadi Mbak Vera bilang kebaikannya dirayakan, nah saya mau tanya nih sama Mbak Gali. Jadi kalau sebenarnya bullying itu sebenarnya kan bentuk kejahatan yang akhirnya dinormalisasi lah gitu sama orang yang melihat sebenarnya. Sebenarnya sejauh apa si bullying ini bisa mendorong korban untuk melakukan hal-hal yang ya bisa dibilang nggak masuk akal ya, Mbak Vera. Kadang bahkan kita sudah melihat bahwa anak usia 2 tahun mau loncat dari gedung, kemudian ada yang sampai gantung diri. Jadi ya mohon maaf, tapi sebenarnya apakah betul sejauh itu jadi dia dibully terus mendorong ke sana atau gimana? Oke, jadi dampaknya bully pada korban tuh kok bisa sedahsyat itu gitu ya, kok bisa membuat seseorang atau seorang anak menjadi pengen mengakhiri hidupnya gitu ya, karena memang tindakan bully itu membuat korban satu merasa dia tidak punya harga diri ya, karena kan direndahkan, dikata-katain macam-macam, disakiti juga secara fisik gitu ya, dan itu mungkin dilakukan oleh lebih dari 1 orang dan berulang kali, membuat jadi si korban merasa dia tidak punya daya, merasa tidak berdaya, dan satu hal sih dia merasa tidak ada seorang pun yang bisa membantu dia gitu. Nah ini juga menjelaskan kenapa korban kok nggak cerita sih gitu ya, misalnya dia dibully sekali 2 kali sama temannya, kok dia nggak lapor sih ke orang tuanya, kok nggak cerita sama gurunya, karena ya itu tadi karena perlakuan bully itu sedemikian rupa merendahkannya, sehingga si anak ini juga merasa kayaknya nggak ada orang lain yang bisa membantu aku, nggak ada yang bisa menolong gitu. Atau mungkin juga pernah dia mencoba melaporkan, bercerita, tapi mungkin cuma udah kamu cuekin aja gitu ya, kamu nggak usah temenan aja sama dia gitu. Kan tidak segampang itu gitu ya, karena anak ini kan setiap hari ke sekolah, setiap kali ketemu sama si pelaku bully gitu ya, nggak semudah itu dia terus menjauh dan cari teman lain gitu ya. Mungkin juga dia ada kesulitan untuk bersosialisasi juga untuk cari teman baru. Nah itu juga harus dilihat juga. Jadi kenapa korban bisa sampai melakukan itu, ya itu tadi ya, karena merasa helpless dan hopeless gitu ya, merasa tidak bisa menolong dirinya sendiri, dan merasa kayaknya ya udahlah aku memang pantas dibeginikan, itu bisa terbentuk juga di dalam diri si korban.
Nah, tapi Gitu. nih kalau ini nih Mbak, kalau gini kan kita bicara tentang dampak terhadap korbannya. Nah, kalau dari pelaku nih, kira-kira apa sih biasanya faktor yang membuat orang itu mau membuli orang lain gitu? Nah, jadi Mbak Putri, makasih udah ditanyain ya, karena biasanya kan kalau kita bicara soal bullying, kita selalu fokus sama korbannya aja. Padahal kan dalam satu peristiwa bully itu ada 3 pihak yang terlibat. Ada pelaku, ada korban, ada saksi. Saksi pun bisa bermacam-macam. Ada saksi yang memang diam aja, atau dia at the wrong time and the wrong place aja, kebetulan ada di situ dia melihat. Atau ada saksi yang memang dia merekam, itu juga saksi, dia merekam, saya cuma merekam aja. Atau ada saksi yang ikut komporin, ayo dong, ayo, gitu. Nah, itu kan bisa macam-macam gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya tadi dari sisi pelaku ini seperti apa? Nah, pelaku juga perlu dapat perhatian ya. Jadi nggak hanya cuma misalnya, oh dia sudah melakukan bully, jadi dia patut dapat konsekuensi, dia patut dihukum gitu ya. Tapi kita mesti bantu dia juga. Karena kalau dari penelitian pelaku bully kalau tidak ditangani dengan baik juga nanti besarnya akan menjurus ke tindakan kriminalitas yang mungkin lebih parah gitu. Jadi tetap harus diperhatikan juga. Nah, ada beberapa kasus yang saya tahu bully itu pelakunya itu ternyata juga korban. Gitu. Jadi misalnya katakanlah di sekolah dia jadi pelaku, ternyata di rumah dia jadi korban bully gitu. Di rumah tuh bisa dibully oleh kakak-kakaknya atau oleh keluarga. Nah, jadi pelaku ini juga sebenarnya juga ada yang perlu dibantu gitu ya, ada masalah juga gitu. Nah, kalau kita bicara soal pelaku, kenapa dia melakukan perundungan, itu juga kaitannya dengan nunjukin untuk dapatin sense of power sebenarnya. Gitu, bukan karena dia memang hobi menyakiti gitu ya, tapi dia cuma menunjukkan bahwa saya punya power, saya punya kekuatan, saya masih bisa mengendalikan sesuatu gitu ya, sesuai dengan kemauan saya. Nah, itu setiap pelaku memang punya background story sendiri-sendiri gitu ya. Ada yang memang mungkin di keluarga komunikasi dan atensinya nggak bagus gitu ya. Ada yang memang mencari saya tuh eksistensinya di mana, macam-macam. Mungkin saya bisa share satu cerita sedikit gitu ya, yang terjadi di satu sekolah yang pernah saya tahu gitu ya. Jadi si anak ini pelaku bully yang memang ditakuti dari segala level kelas gitu ya, semua baik kelas yang lebih di atas dia maupun yang di bawah dia tuh takut sama si anak ini gitu, karena dia saking menyeramkannya gitu ya. Nah, tiba-tiba di sekolah ada pertunjukan gitu ya, ada satu pertunjukan besar yang melibatkan banyak anak dan diadakan audisi gitu ya, audisinya macam-macam, ada pemeran untuk karakter utama, termasuk juga untuk pengisi suara-suara binatang. Jadi karena temanya hutan, jadi banyak binatang-binatang yang perlu ada seseorang yang bisa menirukan suara-suara binatang gitu. Nah, pertunjukannya berjalan sukses, pengisi dubber suara binatangnya itu ternyata mirip banget, binatang-binatangnya bagus banget. Nah, ini sekolah memang panitia sengaja bikin surprise di akhir. Di akhir kan diperkenalkan semua siapa saja yang terlibat dalam produksi itu. Nah, begitu diperkenalkan yang pengisi suara binatangnya, si anak ini ternyata si pelaku bully yang ditakutkan satu sekolah ini ternyata dia gitu. Dan semua orang berdiri kasih tepuk tangan, dan sejak hari itu dia bukan lagi pelaku bully. Jadi berubah manis, jadi baik, perilaku bulinya hilang sejak hari itu, karena dia sudah mendapatkan, oh ternyata aku punya sesuatu yang bisa menunjukkan aku ini siapa gitu. Jadi powernya, who am I-nya dapet tuh. Oh, saya adalah anak yang jago niruin suara binatang. Jadi sangat menarik ya, karena nanti bersahutan dengan yang disampaikan oleh Mbak Gali tadi, memberikan ruang kepada korban dan pelaku. Karena kan biasanya kita akan fokus pada korban itu menderita, dia nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi pelaku ternyata tidak jarang ya, Mbak ya, bahwa mereka adalah korban juga di tempat lain gitu. Nah, kalau Mbak Gali sendiri sebagai seorang guru nih, terus memberikan ruang, metode seperti apa memberikan ruangnya itu Mbak Gali? Mungkin ini bisa, apakah metode itu nantinya bisa dipakai oleh semua orang supaya menyadari bahwa butuh ruang-ruang seperti itu? Boleh dibagi, Mbak?
aku selalu percaya mulainya tuh perlu dari kerendahan hati sih, kerendahan hati seorang guru gitu ya, untuk tidak menghakimi, untuk bagaimanapun anak itu di label atau anak itu kemudian dicap macam-macam tuh kita perlu bener-bener mendengarkan gitu ya, tanpa kemudian nge-pause atau menjeda dia untuk berbicara. Karena kalau di kasus aku sendiri kebetulan aku kan ngajar di sekolah negeri ya, jadi bener banget yang disampaikan bahwa pendidikan utama kan sebenarnya mulai dari rumah, dan ketika anak tidak mendapatkan entah itu kasih sayang, perhatian atau afirmasi positif dari orang tuanya, pasti kan itu berpengaruh gitu. Kebetulan murid-muridku tuh rata-rata banyak yang berasal dari keluarga broken home gitu ya. Jadi jarang banget murid yang keluarganya tuh ayah ibunya lengkap, ada yang diurus sama mungkin neneknya gitu ya. Terus juga bukan hanya itu, banyak juga yang kemudian orang tuanya ada yang punya tindakan kriminal dan segala macam. Jadi saya pun melihat kadang ketika lagi pengambilan rapor tuh juga kata-kata yang kemudian dikeluarkan oleh orang tuanya itu juga kata-kata yang sudah pasti ketika di sekolah dia akan mengulang itu ke orang lain gitu loh. Jadi itu saya sepakat banget tadi yang disampaikan oleh Bu Vera. Nah kalau cara untuk mendengarkan itu sebenarnya balik lagi ya, sekarang tuh udah ada satu metode yang sebenarnya juga dikenalkan oleh pemerintah, itu namanya segitiga restitusi. Jadi ini adalah disiplin positif. Ini kita ngambil dari Diane Gossen. Jadi gimana ketika kita ada dihadapkan sama satu masalah, itu sifatnya bukan kita yang menasehati atau kayak misalnya langsung menjelaskan gitu ya, tanpa kemudian memberikan anaknya tuh kesempatan untuk bicara. Ini lebih kepada kayak coaching. Jadi kita bertanya. Jadi misalnya, menurut kamu ketika kamu melakukan hal tersebut, apa yang kamu rasakan? Itu satu. Kedua, ketika kamu melakukan hal itu, apakah teman kamu ini merasa senang atau apa yang kemudian dirasakan oleh temanmu? Jadi sifatnya tuh lebih ke kayak nemenin, tapi sambil ngebantu mereka untuk menyadari itu secara internal. Jadi bukan menyadari itu karena paksaan, karena hukuman atau ancaman gitu ya. Kalau kamu gak jawab nanti di scores atau apa gitu. Jadi benar-benar perlu dari kitanya juga nih sebagai seorang guru tuh belajar teknik-teknik itu gitu ya. Gimana supaya anak juga gak merasa tertekan, akhirnya mungkin dia jadi bohong, akhirnya jadi kayak mengakui sesuatu juga ya, balik lagi akhirnya kita secara tidak sadar malah ngebully anak ini gitu kan. Jadi saya rasa sih mungkin itu. Dan yang paling utama saya selalu bilang juga ke teman-teman guru bahwa sadar tidak sadar perilaku di kelas kita itu mencerminkan perilaku-perilaku seperti apa yang anak-anak tuh mau modelkan juga di kelas. Karena tuh kita tuh kan kayak anak-anak guru itu kan gugu ditiru, saya selalu bilang. Jadi pasti anak tuh akan meniru. Kalau di kelas aja kita udah selalu membuat perbedaan treatment gitu ya, antara anak-anak yang kita anggap lebih bisa atau anak-anak yang lebih sulit dalam tanda kutip. Murid-murid kan pasti akan melihat itu gitu. Pada akhirnya dia akan belajar ya, guru saya aja kayak gini, milih-milih muridnya. Ya kenapa saya nggak melakukan itu ke teman-teman saya. Jadi ya memang itu ya hubungannya ada dari keluarga, tapi juga menurut saya kadang-kadang sebagian besar anak-anak sekolah itu jadi tempat mereka satu-satunya untuk berekspresi, karena mungkin di rumahnya nggak bisa, untuk cari-cari perhatian dan kasih sayang, entah itu dari guru dan dari teman-temannya. Jadi ya guru-guru juga perlu menyadari hal ini sih menurut saya. Baik. Kenapa? Terkesima ya? Korban bully ya? Enggak tahu sih. Bisa jadi iya, tapi nggak sadar kalau dulu ya. Karena belum terlalu memahami lah, atau kadang ada orang atau kita sebutlah kemudian korban yang terlalu positif mungkin. Jadi dia nggak menganggap itu sebagai sebuah bullying gitu ya. Ada yang mungkin lebih banyak di interaksi antara anak orang tua ya gitu ya. Misalnya si anak ini menerima kekerasan dari orang tuanya gitu ya. Terus si anak ini menganggap memang begitulah hubungan antara orang tua dan anak gitu. Terus mungkin juga kalau yang kasus bully, saya pernah juga dapat kasus yang si anak ini ya terbiasa untuk jajanin temennya. Jadi temennya minta apa terus dibeliin. Jadi tiap hari bawa uang banyak untuk traktir temennya. Nah dia pikir dia happy-happy aja karena dia pikir mungkin seperti itulah hubungan pertemanan gitu. Ini menarik karena yang aku nggak pelajari di Indonesia sama ketika aku kuliah di luar itu adalah tentang safeguarding. Nah di safeguarding itu tuh sebenarnya jenis-jenis kekerasan kan, tapi kita diajarin satu jenis kekerasan yang sebenarnya nggak dimasukin di Permendikbud nomor 46 tahun 2023 kemarin. Nggak secara gamblang. Jadi satu jenis kekerasan ini adalah tentang neglect. Jadi gimana penelantaran anak itu sebenarnya juga jenis kekerasan yang dilakukan oleh orang tua. Nah, aku sebagai ya mungkin banyak juga gitu ya kasus, mungkin kita sendiri juga dulu pernah gitu merasakan itu. Jadi ketika tahu itu,
oh ternyata memang ketika anak itu nggak dapat itu tadi ya perhatian atau kasih sayang yang cukup dari orang tuanya, itu adalah jenis kekerasan juga gitu yang sering nggak disadari oleh orang tua. Dan menurutku juga karena anak-anak tuh nggak pernah diajarin dari kecil kalau mereka tuh punya boundaries dan punya otoritas terhadap tubuhnya mereka gitu loh. Mereka punya hak misalnya untuk menolak sesuatu gitu ya, atau mereka juga punya hak untuk memberikan izin mereka terhadap sesuatu gitu loh. Baik itu yang dari orang tuanya atau dari teman-temannya gitu. Sehingga ya akhirnya timbul rasa rendah diri tadi gitu, karena ya mungkin nggak tahu, dan nggak taunya bukan karena anak-anaknya aja, mungkin orang tuanya juga nggak tahu gitu loh. Ya. Itu menarik banget. Coba guru saya kayak gini dulu ya. Nah, tapi kayak gini, ini jadi unik juga nih Put, karena sebagai orang yang memanfaatkan sosial media, Bu Guru Gali ini kan terkenal di FYP terus kan. FYP terus. Nah tapi maksud saya, dulu waktu saya sekolah, misalnya kalau kuku panjang dipukul pakai penggaris kayu, atau salah satu dipukul, jadi ancamannya kalau salah nanti dipukul gitu. Tapi saya merasanya ya Mbak, bahwa saya baik-baik aja kok tumbuhnya, saya masih bisa berkarya, bekerja, dan masih bisa fokus di usia senja lah misalnya. Tapi maksud saya kenapa sekarang malah dengan adanya, apakah ini gara-gara sosial media, terus bahkan anak-anak usia yang kita kadang-kadang di LPSK ya dapat laporan bahwa wah usianya dia masih kelas 2 gitu, masih 11 tahun memikirkan hal-hal yang bahkan kita yang udah tua aja nggak kepikiran gitu. Apakah di sekolah seperti itu atau di Mbak Vera juga mendapatkan konsultasi seperti itu? Ini apa sebenarnya yang menjadi faktor utamanya, Mbak? Media sosial ya. Oke, aku tadi mau ngomongin dulu yang udah dibilang, ya aku dulu juga dikerasin gitu ya. Kan banyak orang tua, aku juga sering ketemu orang tua yang bilang, saya juga dulu dipukulin Bu sama bapak ibu saya itu baik-baik aja besarnya gitu ya. Itu saya tanya balik, yakin baik-baik aja? Aku juga gitu. Yakin. Masa sih? Atau denial sebenarnya gitu. Yakin baik-baik aja. Yakin baik-baik aja gitu ya. Mungkin ya yakin baik-baik aja, tapi kan belum ketemu critical point di mana akhirnya semua pecah. Makanya kita suka ngeliat tiba-tiba orang misalnya di jalan serempetan terus tiba-tiba wah bisa ngamuk. Di situ pertanyaannya, yakin baik-baik aja, balik lagi ke situ. Psikolog. Denial ya tadi. Oke, balik lagi ke media sosial gitu ya. Media sosial kan memang impactnya luar biasa gitu ya, luar biasa. Itu mempengaruhi semuanya. Kalau untuk khususnya bullying, jadi memperluas bully itu sendiri. Cakupannya dulu kan kalau zaman saya dulu sekolah, paling dibully itu dipalak waktu ke sekolah kan gitu ya, diledekin temen tuh waktu kita hadir di sekolah, papasan ketemu. Tapi sekarang anak di kamarnya dia jam 2 malam, jam 2 pagi bisa dibully tuh lewat gadgetnya gitu ya, ada yang namanya cyberbully. Jadi kita asumsikan oh di rumah dia aman kok gitu ya di kamarnya gitu, belum tentu, bisa jadi dia korban bully atau dia melakukan bully juga gitu ya. Jadi bisa bully sekarang dengan media sosial bisa cakupannya bisa lebih luas. Dan media sosial yang saya bicarakan tidak hanya itu ya, yang buat misalnya kayak boleh disebutkan namanya di sini media sosialnya? Boleh. Ya kan misalnya Instagram lah, Discord gitu lah apa gitu ya, YouTube atau Twitter, TikTok tapi juga game ya, game online itu kan juga ada. Karena kan media sosial kan kita bisa bertemu sama orang lain dan melakukan interaksi. Game online kan juga seperti itu. Nah, itu kan juga input kekerasan juga sekarang marak sekali, dan anak-anak kalau tanpa pengawasan ya bisa mengakses itu dengan mudah. Nah itu juga jadinya dampak media sosial juga bisa seperti itu gitu. Jadi selain cakupannya jadi lebih luas, input kekerasannya juga jadi beragam. Jadi kadang kita juga sempat lihat kasus-kasus yang marak belakangan ini ya, kok bisa sih anak sekecil itu punya ide menyakiti sedemikian rupa gitu kan. Nah itu bisa aja masuknya dari tadi media-media yang kita sebutkan tadi gitu ya, dimana mungkin dia melihat konten yang tidak sesuai usianya dan itu berlebihan sehingga itu terserap sebagai satu value yang terinternalisasi sehingga dia menganggap oh biasa kalau nggak suka sama orang ya pukul aja atau tusuk aja gitu ya gitu, karena itu sudah menjadi hal yang biasa dia lihat sehari-hari lewat media sosial.
Bener sih Bu, sepakat. Karena sekarang tuh kalau dulu kan Kejar Dewantara karena belum ada ruang digital, bilangnya Tripusat itu adalah keluarga, masyarakat sama sekolah. Sekarang tambah lagi ruang digital gitu, yang mana ruang digital sebenarnya kan cakupannya luas juga gitu. Karena apa, anak-anak sekarang lebih banyak menghabiskan waktu juga kan di ruang digital, dan ruang digital ini kan bikin anak-anak jadi ya itu ya, kenal instant gratification. Jadi apa-apa tuh mereka nggak kebiasa kayak kita dulu harus menunda kesenangan gitu ya, untuk beli sesuatu tuh harus nunda-nunda dulu. Sekarang mau beli apa-apa udah gampang, tinggal klik aja gitu kan. Jadi ya itu tadi ya. Terus interaksi antar di ruang nyata tuh juga berkurang. Kalau kita kan ketemu orang pasti kayak ada adab-adabnya gitu ya. Nah karena mereka tidak merasakan itu dari mereka lahir, karena udah digital native, ditambah misalnya orang tuanya kurang pengawasan, atau banyak juga orang tua kalau di kasusku karena orang tuanya bekerja, udah capek, nggak ada yang bantuin di rumah, jadi ya saya juga mau me time, biarinlah anak saya dikasih medsos gitu kan. Ya akhirnya berdampak pada itu tadi, nggak ada pengawasan sehingga konten-konten yang diakses itu juga ya mungkin yang lebih dari usianya. Sama kalau saya karena kebutuhan guru, kadang-kadang gemes juga. Banyak juga yang kemudian guru-guru kontenin itu tadi ya, melupakan privasinya murid gitu. Jadi sering tuh yang kayak murid-murid yang kelakuannya menurut saya nggak pantas untuk dikontenin, itu benar-benar dikontenin, mukanya juga nggak di blur gitu ya. Sehingga mereka melihat, wah guru aja kayak gini kok ke anak muridnya, ya saya juga nggak apa-apa deh gitu kan. Jadi itu emang bener-bener peran kita semua loh, kesadaran kita semua untuk bisa memproduksi konten-konten yang baik gitu loh untuk anak-anak. Berarti balik ke statementnya Bu Vera tadi ya, Mbak Vera tadi, bahwa perannya juga bukan hanya korban sama pelaku, itu kita jadi saksi nih gitu ya. Betul. Kerennya obrolan kita ya, episode pertama setelah gak jadi host gitu ya. Wah, berbobot banget. Tapi ada satu, mungkin kalau saya pribadi ada satu pertanyaan yang dari obrolan kita tadi, ada satu yang sebenarnya menggelitik saya jadinya, yakin kamu nggak apa-apa gitu. Tapi maksudnya apakah sebagai kalau seorang psikolog sudah pasti akan paham ada tanda-tanda yang bisa dilihat bahwa kamu tidak baik-baik saja. Nah kalau sebagai guru nih Mbak Gali, kan setiap hari itu bertemu siswanya, jadi bagaimana caranya Mbak Gali akhirnya sadar bahwa nih siswa saya ini ada yang nggak benar nih sama dia, ada hal yang saya rasa berbeda dari dia. Apa yang akhirnya Mbak Gali tangkap dari siswa itu dan akhirnya bisa membuka ruang diskusi tentang bullying misalnya. Jadi ini mungkin ada dua cerita gitu ya. Yang pertama agak lucu karena jadi kan saya pernah tuh ngajarin mereka tentang jenis-jenis kekerasan. Waktu itu saya kontenin, ada juga itu cukup viral juga. Nah setelah itu beberapa hari kemudian ada beberapa anak di kelas saya tuh datang gitu. Terus mereka rame-rame ngaku gitu, Bu, maaf ya Bu, ternyata waktu kelas 2 kita melakukan kekerasan sama teman kita. Soalnya kita nggak tahu kalau itu tuh namanya kekerasan. Jadi makasih ya Bu udah ngajarin gitu. Jadi ya mungkin itu tadi ya, makanya aku bisa beranggapan anak melakukan kekerasan simply karena mereka nggak tahu, itu pertama. Nah kedua, kadang-kadang melihat anak-anak tuh entah jadi pelaku atau korban dari perubahan perilaku sih. Misalnya kayak ada anak-anak yang tiba-tiba baru disenggol dikit sama temannya, dia udah langsung mukulnya tuh langsung kenceng. Bahkan aku juga nggak nyangka satu anak ini bener-bener langsung mojokin temennya Bu ke dinding, terus udah yang kayak lepas kontrol. Wah itu udah ngeri banget. Jadi begitu udah saya langsung pisahin dan ajak ngobrol. Nah ternyata ya dia itu tadi ya, orang tuanya udah pisah, selama ini bapaknya abusif juga ternyata. Dan kebetulan laki-laki, jadi ketika saya ajak ngobrol sendirian nggak ada teman-temannya, itu langsung tumpah semua gitu, langsung kayak nangis semua. Jadi ya mungkin sebenarnya kadang ada anak-anak yang selama ini berpura-pura baik-baik saja gitu ya, mungkin kayak tadi kita bilang kita nggak apa-apa kok gitu, tapi ternyata begitu ada yang ngasih ruang untuk kita ngomong, untuk kita kemudian itu tadi ya benar-benar nggak ngejudge sama sekali, cuma pengen denger ceritanya, itu mereka terus akhirnya tumpah sendiri gitu, akhirnya menyimpan banyak hal yang mungkin kita selama ini nggak tahu. Karena anak saya ini tipikal anak yang jadi kayak apa ya, kalau di kelas tuh kalau nggak ada dia nggak rame gitu loh. Jadi life of the party lah, yang kayak wah class clown ya. Iya class clown benar. Jadi nggak ada yang nyangka kalau ternyata selama ini ya dia mendapatkan perlakuan seperti itu di rumah gitu. Ada yang mau ditanya nggak Bud? Wah kalau saya tuh bisa sesi langsung. Sebenarnya banyak sih, tapi sebenarnya gini, yang aku penasaran juga kalau Mbak Gali ini kan termasuk guru muda ya. Nah biasanya tuh kalau berdasarkan pengalamanku, kalau guru muda nih cenderung ada aja guru-guru senior yang kamu tuh nggak tahu, jadi ikutin caraku misal kayak gitu. Nah Mbak Gali ini gimana sih cara sosialisasi ke guru-guru lain terkait mungkin untuk penggunaan media sosial pun mungkin guru-guru senior
tidak seaktif Mbak Gali gitu. Gimana cara sosialisasi supaya guru-guru senior tuh bisa mengerti gitu loh, kondisinya tuh seperti ini sebenarnya. Nah ini juga yang menarik gitu ya, karena ya kalau aku sih percaya gini, kalau kita tuh misalnya ada di satu tempat, aku sih prinsipnya nggak mau sok-sok jadi pahlawan gitu loh, tapi kayak berusaha untuk belajar dulu, mendengarkan dulu, mencari tahu juga gitu kan, apa sih sebenarnya yang menjadi permasalahan atau kebutuhan. Jadi aku selalu sifatnya itu pengen belajar dari Bapak Ibu guru senior gitu. Nah, kalau yang khusus kekerasan ini memang kadang-kadang sulit karena kan ada perbedaan generasi ya, dan ada juga dulu beberapa sekolah yang memang masih menerapkan sebutannya itu corporal punishment. Jadi gimana mereka masih yang kayak pakai kekerasan fisik, misalnya dulu ngajarnya pakai kayu gitu kan, pakai penggaris gitu kan, yang tadi kuku panjang itu. Jadi memang agak sulit untuk merubah. Tapi dengan adanya sosialisasi jenis-jenis kekerasan tadi, dan kita udah ada undang-undangnya gitu ya, maksudnya udah ada ibaratnya tuh landasannya gitu ya. Jadi lebih mudah juga gitu untuk kemudian ngajak-ngajak guru-guru ini untuk bisa ya, yuk kita sama-sama mensosialisasikan tentang jenis-jenis kekerasan ini gitu ya. Dan ya untungnya sih dengan pendekatan-pendekatan itu tadi gitu ya, berusaha untuk tetap minta wejangannya gitu ya, minta ya gimana lah gitu ya. Jadi supaya tidak ada rasa saya nih berusaha menggurui mereka yang harusnya kan secara pengalaman mereka nih udah jauh lebih banyak gitu lah pengalamannya. Ya syukurnya sih masih berjalan baik sih. Gitu. Walaupun kita nggak tahu ya di belakangnya bagaimana, tapi ya saya berusaha positif. Zaman sudah berubah Bapak Ibu. Baik, jadi ini obrolannya masih bisa kita panjang-panjangin ya Bu ya. Tapi ya kita simpulkan aja bahwa sebenarnya bullying itu intinya kecil sebenarnya, Mas, bahwa harus dimulai dari hal yang kecil, menyadari bahwa ada ruang-ruang yang sebenarnya harus diisi, dan jangan sampai nanti ini baru obrolannya bullying nih, jangan sampai nanti jadi tindak pidana ya, penganiayaan masuk ke LPSK nanti kan, jangan sampai seperti itu. Mungkin yang ingin saya sampaikan atau mungkin Mbak berdua bisa sampaikan pada yang menyaksikan gitu, terutama para sahabat, perihal bullying ini apa sebenarnya kita sebagai masyarakat gitu kan, sebenarnya kita punya peran yang sangat besar terhadap bullying ini, karena saya rasa ini sudah jadi makanan sehari-hari lah bullying gitu. Jadi apa peran masyarakat sebenarnya atau pribadi-pribadi yang ada di sini dalam menghadapi bullying ke depannya gitu. Oke, saya dulu. Silakan. Jadi untuk mencegah bullying, sebenarnya kan kita bosan ya, dari waktu ke waktu ada berita lagi gitu ya, viral tuh semua heboh gitu ya, terus habis itu hilang gitu kan, terus penanganannya dan pencegahannya juga nggak kelihatan gitu ya. Sebetulnya jadi bully itu harus kerja bareng semua pihak. Tidak bisa hanya sekolah saja, tidak bisa hanya orang tuanya saja gitu ya. Apalagi orang tua zaman sekarang tuntutannya banyak ya. Jadi juga mereka butuh bantuan untuk mengatasi hal ini. Jadi kan ada ungkapan it takes a village to raise a child, tapi kan sebenarnya nggak cukup tuh satu kampung aja, tapi it takes a country misalnya gitu. Satu negara harus turun rembuk bareng untuk menangani ini. Nah tadi Mbak Gali kan udah singgung sedikit, kita udah ada undang-undangnya, kita udah ada Permendikbud nomor 46 gitu ya, tentang penanganan dan pencegahan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nah sebenarnya itu toolsnya sudah ada, tinggal kita praktekkan saja, terapkan saja. Jadi di mana semua pihak bisa terlibat dalam menangani pencegahan dan penanganan. Yang penting kan kita pencegahannya ya. Gitu. Jadi dalam nanti prakteknya adalah setiap sekolah, setiap lingkungan satuan pendidikan tuh punya tim pencegahan dan penanganan kekerasan gitu, yang isinya adalah sekolah, perwakilan dari sekolah, perwakilan dari orang tua, perwakilan dari pemerintah kota di mana sekolah itu ada, lingkungan masyarakat di mana sekolah itu berdomisili, berlokasi, ya seperti RT RW, lurah setempat dan sebagainya itu juga terlibat, sama lingkungan yang masyarakat di sekitar, misalnya warung tempat nongkrong anak di depan sekolah, nah itu juga bisa dilibatkan gitu ya. Dan tim ini diharapkan ya berembuk apa saja langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah bully gitu kan. Kita penekanannya pencegah. Mungkin langkah yang paling konkret praktis gitu ya, misalnya tadi yang dilakukan sama Mbak Gali di sekolah ya, menjelaskan anak-anak jenis kekerasan tuh apa, ternyata mereka nggak tahu gitu ya. Jadi mereka melakukannya karena
ini menyenangkan gitu ya, ini seru katanya, bercanda teman-teman ketawa, kayaknya nggak apa-apa nih, ternyata itu kekerasan gitu. Jadi sesi-sesi seperti pengarahan tentang bullying itu apa, jenis-jenisnya apa saja, apa yang bisa dilakukan kalau kamu jadi korban bully, harus ngapain gitu ya, itu kayaknya sesi itu perlu secara kontinu dilakukan gitu ya. Jadi di semua sekolah, di semua level kan bully ini kan biasanya SD, SMP, SMA ya, itu yang marak gitu. Jadi misalnya katakanlah dalam satu term itu dalam 3 bulan ada 1 sampai 2 sesi. Kalau tingkat SMP, SMA mungkin lebih mudah lagi memakai jam BK gitu ya, bimbingan konseling. Jadi isu-isu tentang kekerasan, isu-isu tentang bully itu selalu diangkat menjadi sesuatu topik bahasan yang diulang-ulang gitu ya. Diulang, jadi bukan cuma one time lecture aja, bukan cuma sekali selesai. Kayak misalnya belajar matematika kan di kelas 1 ada, di semester 1 ada, semester 2 diulang lagi gitu ya. Ini pun juga sama sebetulnya, kebutuhannya sudah seperti itu. Gitu. Jadi jangan nunggu ada kejadian baru kita wah heboh bikin podcast ya. Benar. Gitu. Kalau aku ini ngeliput ke 3 itu tadi ya, trisentra tadi. Jadi kalau misalnya dari guru dan sekolah dulu mungkin ya, aksi nyata sih, karena sebenarnya banyak hal yang seperti tadi ya, tim pencegahan dan penanganan kekerasan itu tuh udah jadi sesuatu yang wajib nih di dinas-dinas pendidikan tuh udah mewajibkan semua satuan pendidikan untuk punya. Tapi rata-rata itu cuma dokumen aja, on paper aja udah ada kok, kalau ditanya SK-nya udah ada. Tapi program-programnya itu tidak berjalan. Jadi hanya program-program tertulis. Nah, harapannya tentu aksi nyata. Jadi program semisal ya tadi ya, misalnya pertama sosialisasi kekerasan, terus misalnya kedua kalau di tempat kita sendiri tuh kita minta anak-anak bikin komik yang menunjukkan kekerasan. Jadi aku bangga banget loh, anak-anak muridku tuh udah tahu salah satu jenis kekerasan seksual adalah catcalling. Jadi dia tahu, jadi kayak kelas 4 mereka udah tahu gitu. Dan ini juga tips ya menurutku. Kadang-kadang tuh ada kecenderungan buat kita guru merasa satu-satunya sumber pengetahuan. Jadi tidak memberi ruang untuk misalnya ya mencari tahu dari anaknya sendiri. Jadi kecenderungan kita tuh gini, kekerasan seksual tuh contohnya 1, 2 gitu. Padahal harusnya yang diubah, kita tanya gitu, menurut kamu kekerasan seksual tuh seperti apa sih, bisa terjadi tuh saat kapan gitu, atau contoh-contohnya tuh apa, sehingga ketika jawabannya itu dari anaknya langsung, mereka akan merasa ada rasa kepemilikan untuk kemudian menyadari bahwa ini adalah salah satu kekerasan yang perlu kita hindari gitu. Jadi nggak semerta-merta dikasih tahu aja gitu loh, tapi ada kesadaran di sana. Itu ya, jadi aksi nyata. Terus kalau dari keluarga, penting juga menurutku untuk tahu tentang personal boundaries itu loh, Bu Vera. Jadi kadang-kadang kan kita mungkin sebagai orang tua merasa yang paling tahu terbaik buat anak kita gitu. Tapi kadang-kadang kalau kayak dalam keputusan-keputusan itu kita nggak melibatkan anak untuk kemudian berdiskusi. Menurut kamu kalau kita sesimpel pergi ke sini apa ya, kamu seneng gak atau apa gitu, apa yang bisa kita lakukan kalau kita pergi ke 2 tempat yang berbeda. Jadi memberikan anak untuk menyampaikan pendapatnya, bersuara gitu ya, itu menurutku juga jadi salah satu bentuk untuk anak tuh menyadari saya tuh ternyata juga punya suara yang perlu didengar gitu, sehingga itu akan menimbulkan self worth tadi ya, ketika dia nanti ada di sekolah, ada di masyarakat, dia udah tahu nih kalau saya punya hak kok untuk bisa menyuarakan apa yang saya inginkan atau apa yang saya tidak inginkan, seperti itu. Nah kalau buat masyarakat ini buat kita juga ya, aku juga selalu bilang walaupun kita belum punya anak atau walaupun kita nggak punya keponakan yang ada di usia sekolah, tapi tuh kita tetap punya peran. Kenapa? Karena Indonesia sendiri kan sebenarnya menandatangani konvensi hak anak gitu, tapi itu yang nggak diketahui. Salah satu hak anak adalah untuk menjaga identitas mereka dari penyebarluasan informasi di sosial media gitu ya, dan memberikan hak anak tuh untuk yaitu tadi ya, didengar pendapatnya. Jadi kalau misalnya kita tuh selama ini bermedia sosial atau selama ini kita bermasyarakat, ketemu anak di jalan gitu ya, baik-baiklah kita dalam yaitu tadi ya, berinteraksi sama orang gitu. Karena apa? Karena ya anak akan kemudian melihat apa yang ada di lingkungannya gitu, dan akan mempraktikkan itu juga. Jadi kalau kita mau generasi kita baik ya, kita perlu berefleksi dulu nih, bercermin dulu apakah kitanya juga sudah baik, seperti itu. Iya. Jadi ini kalau LPSK kan perlindungan saksi dan korban. Jadi malah sebenarnya masyarakat itu adalah bentuk perlindungan pertama, jangan sampai mereka jadi saksi dan korban duluan gitu ya. Sebelum masuk ke LPSK. Iya, jadi dan itu saya juga akhirnya saya garis bawahi bahwa ini sebenarnya peran kolektif, jangan sampai ini berhentinya cuman di psikolog, cuman di guru atau cuman di orang tua. Ini bahkan warung pun itu punya kewajiban sebenarnya untuk menghentikan bully. Itu satu. Yang kedua adalah ternyata
ruang untuk menyampaikan aspirasi itu penting ya, ruang untuk menyatakan bahwa saya tidak suka dengan keadaan seperti ini. Ini bukan apa yang saya sukai, ini bukan saya, atau ya seperti itu ternyata sangat penting dimulai dari kecil. Keren banget nih. Tim keren banget ngajarin topiknya. Bu tadi mau disampaikan, nih siapa tahu nggak nanti papasan kan bisa biar ingat sama kamu loh. Aduh, gimana sih? Nah Putri itu suka terdiam kalau terkesima gitu kan, wah gitu kan. Itu starstruck ini gampang banget nih. Udah ditebak ya. Ya ini lagi dalam fase seperti itu. Fase seperti itu berbicara gitu ya. Tidak bisa berbicara. Putri mungkin akan lanjut sesi sendiri nanti sama Mbak Vera sama Mbak Gali. Mungkin kita akhiri dulu untuk apa nama program kita? Tadi kita ngobrolnya kelamaan. Tapi Sapa ya Allah. Emang ini seru banget sih podcast ini. Iya, seru banget. iya. Karena narasumber kita Mbak Vera dan Mbak Gali luar biasa banget. Saya mungkin buka sesi khusus ya. Saya tidak baik-baik saja rasanya. Kita bikin sesi khusus aja, yakin baik-baik saja. Sesi terapi. Bikin podcast sesi khusus aja, judulnya itu, yakin baik-baik aja. Nanti ada kontak Mbak Vera di dua. Baik, kita sudah dulu. Pada mau buka juga nih kayaknya udah pada mukanya pada memelas gitu. Nah, kita lanjut lagi obrolannya ini sangat menyenangkan, tapi jangan lupa bahwa ini adalah peran semua orang ya. Jadi jangan sampai hanya berhenti cuman bikin podcast, kemudian informasinya berhenti di sini. Tadi juga ada Permendikbud nomor 46 tahun 2023 itu juga harus dibaca mungkin oleh masyarakat supaya tahu bahwa bullying itu bukan hanya untuk mereka yang lemah, tapi itu untuk semua orang untuk diketahui. Jadi akhir kata terima kasih banyak Mbak Vera, Mbak Gali atas waktunya. Putri makasih loh udah ngajak. Ternyata kamu tuh memuaskan diri sendiri ya mengajak para narasumber ini. Kamu jangan meremehkan kekuatan perempuan untuk menstok, mencari research itu sangat dalam. Jadi sama-sama. Baik, makasih banyak sahabat. Jangan lupa saksikan terus Sahabat Menyapa atau Sapa. Iya, nama programnya adalah Sapa di episode berikutnya di YouTube Sahabat Saksi dan Kawan. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye.